الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصيام كما كتب على قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Uswah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bersilaturahmi, bertemu muka bertepang wajah dalam jalinan kuliah subuh edisi bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Dimudahkan semua urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita, diijabah semua doa-doa kita dan diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon keikhlasannya untuk sama-sama kita membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita doakan untuk para pendahulu dari Masjid Jami Al-Uswah ini, almarhum Bapak Haji Mahdar, almarhum Bapak Suryani, almarhum Bapak Sukarma, dan seluruh yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu yang telah mendahului kita, yang telah memberikan jasa Bapak Ibu sekalian. Kita doakan mudah-mudahan di alam kuburnya senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doakan andaikan ada di antara keluarga kita yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, wabil khusus Pak Bis Darmawan yang sampai saat ini belum bisa aktif kembali, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa 'ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga untuk wilayah NU dan sekitarnya, hari yang keempat untuk wilayah Muhammadiyah dan sekitarnya. Bagi yang Islam KTP langsung aja lebaran, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara Syauqi namanya. Pakai MZ ya. Kali pakai MZ ya. Doakan nih anak-anak remaja semoga diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bacain gelar saya salah nggak apa-apa. Bingung ya apa? Bukan di sini aja ya, di tempat-tempat yang lain juga sama. Karena memang gelar saya itu menyulitkan Bapak Ibu. Ya, kalau mau lengkapnya ada doktornya, ada MPDI-nya, ada CMT-nya, ada CAM-nya, ada SPS-nya. Ya, tapi jangan PS-nya dilihat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara bulan Ramadan, maka tidak ada henti-hentinya untuk kita saling mengingatkan. Masih di awal-awal kita, pastikan ibadah di bulan Ramadan ini harus dengan benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena berapa banyak di antara saudara kita, di antara tetangga kita, mungkin di antara keluarga kita yang dulu bisa duduk berdampingan dengan kita, ada di depan atau di belakang kita, ada di samping kanan maupun samping kiri kita, masih sama-sama beribadah, masih bisa sama-sama berbuka bersama dengan kita, masih sama-sama untuk mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita. Tapi hari ini mereka sudah tidak ada di samping kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Pastikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara menumbuhkan semangat di bulan Ramadan, bagaimana caranya? Di dalam buku yang saya tulis tahun 2025 yang judulnya adalah Pendidikan Entrepreneur, bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu, pastikan memiliki yang namanya impian dan tujuan yang jelas. Kalau kita ingin semangat, maka harus ada cita-cita yang jelas. Bulan Ramadan tahun ini apa yang ingin kita capai? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di akhir ayat 183 surah Al-Baqarah, memang tujuan akhirnya, muara akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, pribadi-pribadi yang senantiasa kita mampu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah tanpa kecuali. Menjadi pribadi-pribadi yang mampu menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan bulan Ramadan tahun ini apa yang ingin kita capai, apa cita-cita kita. Mungkin ada di antara kita yang menginginkan tahun ini hafalan Al-Quran meningkat. Tahun ini mungkin tadarusnya bertambah. Tahun lalu kita hanya 1 kali khatam. Tahun ini kita naikkan menjadi 2 kali khatam. Tahun ini kita naikkan menjadi 3 kali khatam. Atau juga naikkan menjadi 10 kali khatam. Ini adalah bagian dari cita-cita kita. Bagian dari tujuan yang jelas ketika kita berbicara untuk menumbuhkan semangat di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini kita terjebak pada seremonial. Berapa banyak di antara masjidnya. Di malam pertama penuh kita, banyak orang yang tarawih. Tapi kemudian malam kedua mulai hujan, ada reda. Hujannya kemudian tidak besar, banyak mulai kelihatan. Siapa yang bisa bertahan? Sampai mungkin biasanya yang terjadi ketika sudah menjelang sampai 15 hari ke depan, itu kemudian kembali kepada jamaah yang aslinya. Ini artinya apa? Kita masih banyak terjebak dengan sifatnya seremonial. Bahkan mungkin ada di antara jamaah yang menunggu sholat tarawih, melihat bagaimana tarawih itu adalah ibadah yang sangat luar biasa karena kita berpatokan kepada hadis. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berdiri, siapa yang melaksanakan qiyamul lail di malam itu dengan iman, dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Tetapi banyak di antara kita, Bapak Ibu sekalian, pada sholat Isya
itu tidak melaksanakan fardhiyah 2 rakaat. Padahal kalau kita tahu mungkin 2 rakaat itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita melaksanakan ibadah sholat tarawihnya. Kenapa? Karena sunnah muakkad sebagai kedudukan di ba'diyah sholat 2 rakaat setelah isya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menetapkan tujuan kita, setelah kita menetapkan apa yang ingin dicapai di Ramadan tahun ini, pastikan Ramadan ini umpamanya kita tidak boleh tertinggal yang namanya sholat wajibnya, sholat fardhunya, tidak boleh tertinggal untuk berjamaah. Ada mungkin di antara kita yang ingin Ramadan tahun ini memastikan diri jangan sampai sholat qiyamul lailnya terlewatkan. Ada juga mungkin di antara kita Ramadan tahun ini memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Ada juga di antara kita mungkin yang Ramadan tahun ini ingin meningkatkan jumlah dari setiap infak maupun sedekah yang dikeluarkan. Silakan sesuaikan dengan kemampuan diri kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Yang terpenting adalah jangan sampai Ramadan tahun ini sama dengan tahun yang sebelumnya, atau justru Ramadan tahun ini lebih tidak baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita memiliki tujuan yang jelas, setelah kita memiliki impian yang jelas, maka yang berikutnya adalah kita harus memiliki langkah, memiliki kekuatan untuk menopang cita-cita yang sudah kita tetapkan. Ada 4 kekuatan yang harus kita miliki untuk kita meraih cita-cita, meraih tujuan, bahkan mungkin sampai kita meraih derajat takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kuwatul ruh atau kuwatul iman. Kenapa iman kita harus kuat? Kenapa kita harus memiliki kekuatan iman? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita sudah memahami bahwa di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah secara khusus ayat 183, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini tidak diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ayat ini tidak diawali dengan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim. Tetapi ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jika ayat Al-Quran sudah diawali dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman, maka di dalamnya ada konsekuensi, yaitu kalau tidak perintah berarti isinya adalah larangan. Dan di dalam surah Al-Baqarah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dipilih secara khusus. Apa? Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah di bulan Ramadan ini adalah ibadah paket lengkap. Ada ibadah jasmaniyahnya, ada ibadah ruhiyahnya, ada ibadah akliyahnya. Maka sesuatu yang sangat luar biasa, kekuatan iman inilah yang menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Tanpa iman, maka kita akan melaksanakan ibadah dengan penuh keterpaksaan. Tanpa iman, kita akan melaksanakan ibadah hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Tapi ketika iman sudah ada di dalam diri kita, maka sifat yang akan ada pada diri kita adalah sami'na wa ata'na, mendengarkan setiap perintah dari Allah tanpa kecuali, wa ata'na, dan kemudian kita mentaatinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan bukan karena kita ingin disebut sebagai orang yang saleh oleh tetangga kita, bukan karena ingin disebut orang yang baik oleh keluarga kita, tetapi dasarilah setiap ibadah kita yaitu dengan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Semua kalau kita melaksanakan ibadah didasari dengan keimanan, maka kita akan ibadahnya penuh dengan keentengan. Jadi kalau ibadah sholat wajib dilaksanakan sudah karena dasar cinta, sudah karena dasar iman,
Tanpa harus kita menunggu azan berkumandang, kita akan mempersiapkan diri. Kalau ibadah kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka kemudian apa cirinya ketika kita mendengar suara azan di waktu maghrib? Udah maghrib aja, barusan asar. Setelah maghrib selesai, tiba-tiba azan berkumandang, udah isya aja, ya sudah isya. Artinya apa? Ada sebuah penyesalan. Tapi bagi orang yang dasarnya keimanan, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Mendengar perintah dan kita mentaatinya. Maka mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita lakukan adalah karena dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sampai berapa menit? Ya tergantung MC aja, Pak. Kalau yang sing ingetin, saya berhenti. Kalau nggak ingetin sampai maghrib kita. Apa jam berapa? Oh bingung MC-nya, karena belum di briefing kepada jawabnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang kedua untuk kita mewujudkan impian dan cita-cita kita, untuk sampai kita mendapat pribadi gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kuwatun tsaqafiyah. Memiliki kekuatan at-taqafiyah. Apa itu at-taqafiyah? Ilmu. Kalau iman itu adalah sebagai fondasi, kalau iman itu adalah sebagai bibit, maka ilmu itu adalah sebagai pupuk untuk menyiram keimanan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, siapapun di antara kita yang melakukan sesuatu dalam kaitan ibadah tanpa ada perintahnya dari kami, maka ia akan tertolak. Tidak ada lagi di antara kita yang mempermasalahkan tarawih 11 dengan tarawih 23. Kalau kita masih mempermasalahkan 11 dan 23, oh lihat Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Tahun ini berapa buat tarawihnya? Tahun ini 13, Pak. Ini kalau di Al-Qusur dilaksanakan, wah ini beda lagi nih. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi mulai tahun ini tarawihnya 10, Pak. 2, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Yang belum pernah terjadi di negara kita. Di kita masih mempermasalahkan 11 dan 23, 11 dan 23. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan ibadah tarawih, pastikan ikuti di mana kita melaksanakan salat itu sampai tuntas. Kenapa? Karena kedudukan qiyamul lail yang dihitung bahwa kita ibadah seolah-olah semalam suntuk melaksanakan ibadah qiyamul lail adalah ketika kita menyelesaikan dengan imam yang memimpin salat kita. Pastikan kalau sekalian selesaikan. Kalau di sini berapa? 23, enggak 36 aja saja. Imam Hambali soalnya 36, Pak. Imam Malik 36. Kalau umpamanya ada di antara kita Bapak Ibu punten mohon maaf, saya pengennya 11, Pak. Lebih baik cari masjid atau mushola yang 11. Kenapa? Karena sayang ketika kita memotong diri, kemudian kita meninggalkan imam yang memimpin di masjid atau mushola itu, maka pahala yang tadi itu batal. Inilah pentingnya ilmu. Kalau misalkan kita 23, pastikan selesaikan dengan imam yang memimpin 23. Pak, saya nggak kuat 23, pengennya yang 11. Cari tempat yang 11. Nggak usah ribut mempermasalahkan itu. Tetapi yang kita kejar adalah bagaimana kedudukan pahala yang dijanjikan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada malam hari itu bersama imam sampai kita selesai, maka pahalanya dihitung bagikan dia melaksanakan ibadah semalam suntuk. Inilah pentingnya al-taqawiyah. Inilah pentingnya ilmu di dalam kita melaksanakan ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita. Pendidikan akal kita, pendidikan jasad kita, pendidikan roh kita. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan bukan karena keinginan sendiri.
agar ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang berapa? Fasilitas ya. Yang ketiga, kalau yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang harus kita miliki adalah kuwatul jasadiyah. Apa itu kuwatul jasadiyah? Kekuatan fisik, kekuatan jasad kita. Baginda Rasulullah menyampaikan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Ini harus kita terjemahkan dengan sebaik-baiknya. Harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Acuan dari baginda Rasulullah, orang yang berpuasa jaminannya adalah sehat. Tapi tunggu dulu, puasa yang seperti apa yang akan menyehatkan kita. Sekitar 13 jam kita mengosongkan perut kita, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan diri kita, baik makanan atau minuman. Karena sudah sepanjang hari kita mengosongkan perut kita, menahan rasa lapar, rasa haus kita, kemudian ketika berbuka seolah-olah kita balas dendam. Ada perutnya kita masukin, ada es buahnya kita masukin, ya kan? Ada apa lagi Pak? Wajib di Indonesia kan yang sunnah itu kurma ya, wajibnya lontong kan? Lontongnya masukin, ada gorengan juga masukin. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita tidak dirancang untuk menerima semua makanan dan minuman dalam satu waktu yang sama. Kalau seorang ilmuwan dokter dari Amerika, dari Universitas Massachusetts yang mengatakan bahwa metabolisme atau tubuh manusia itu tidak disetel oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus makan dan minum. Maka dia bilang apa? Cara yang terbaik untuk memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita tidak ada yang lain, tidak ada vitamin yang lebih hebat kecuali adalah puasa. Yang berbicara begini bukan orang Islam, Pak. Tapi kita sebagai umat Islam perlu mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam 1 tahun diberikan rezeki untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Ada yang 29, ada yang 30. Ini apa? Sebagai bentuk Allah cinta, Allah sayang kepada kita. Maka kalau kita ingin mengikuti sumu tasihu, puasa kalian akan sehat, perhatikan makanan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, minuman apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Saya dari hari pertama belum makan nasi Pak, sampai hari ini, ya, apalagi sekarang nggak ada nyiapin masalahnya. Ya. Maka kalau kita berbicara puasa, bukan hanya sekedar iman yang meningkat, tapi imun. Ini adalah kesempatan di antara kita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sakit, yang tidak sembuh-sembuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa inilah mari kita puasa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan yang manis itu bukan teh manis segelas 2 gelas. Tapi diawali yang manis ini adalah dengan kurma. Karena ternyata salah satu penyebab yang menyebabkan manusia itu obesitas ataupun kena diabetes adalah karena apa? Karena kurma. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ayo jadikan Ramadan tahun ini peningkatan iman dan juga perbaikan imun. Agar apa? Agar ibadah puasa kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, sumu tasihu. Puasa kalian maka akan sehat. Inilah adalah kesempatan buat kita untuk meregenerasi sel, untuk memperbaiki tubuh kita. Supaya apa? Supaya lebih sehat. Bagaimana caranya? Jangan sampai kita terlalu banyak memasukkan makanan dan minuman di saat kita berbuka. Akhirnya apa yang terjadi? Makanan minuman banyak ketika tarawih, akhirnya kedipan matanya 5 menit sekali. Kenapa? Ngantuk. Ya, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat, kekuatan
kekuatan yang harus kita miliki adalah kuwatul maliyah, kekuatan harta. Untuk apa harta? Ibadah Ramadan yang kita lakukan, ibadah yang wajib maupun ibadah sunnahnya. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail, ada tadarus Al-Qur'annya, ada ibadah-ibadah yang lainnya yang pada akhirnya kita sempurnakan dengan apa? Dengan menunaikan zakat fitrah. Pertanyaannya, dengan apa kita berzakat? Saya yakin di sini tidak ada panitia penerimaan zakat fitrah atau zakat mal menerima zakatnya dengan senyuman. Pak, saya mau zakat ya. Zakat apa? Zakat mal. Mana? Pakai senyumannya, Pak. Kenapa? Karena kata Nabi, sabab semu kafi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini hati-hati cara menggunakan hadis. Karena kata Nabi senyum itu adalah sedekah, maka zakatnya cukup dengan sedekah. Tidak demikian juga. Maka Bapak Ibu sekalian, kekuatan harta yang kita miliki untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah kita. Ibadah puasa kata Allah adalah untukku. Tapi kemudian ketika kita berzakat, zakat fitrah maupun zakat mal, itu adalah untuk sesama manusia. Maka ketika kita melihat temanya menumbuhkan semangat di dalam melaksanakan ibadah Ramadan dan juga menumbuhkan kepedulian ini antara puasa dengan zakat. Zakat fitrah itu, zakat mal ini sebagai lambang bahwa ketika kita sudah menyelesaikan urusan kita dengan Rabb kita, sudah kita melaksanakan ibadah puasa sampai kepada Rabb kita, maka kemudian endingnya adalah apakah kita memiliki kepekaan dan kepedulian untuk sesama manusia. Maka inilah konsep Islam. Hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan dengan Allah kita perbaiki, buktikan setelah kita baik dengan Allah, buktikan baik kita dengan sesama manusia. Maka mudah-mudahan Bapak sekalian, infak maupun sedekah maupun zakatnya, zakat fitrah, zakat mal yang akan dibayarkan oleh Bapak Ibu sekalian senantiasa mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan rezeki kita. Yang mau mudik dimudahkan urusan rezekinya, ya ketemu dengan saudara-saudaranya bukan hanya sekedar senyuman silaturahminya, tapi ada harta yang kita bagikan. Insya Allah setiap harta yang kita bagikan, kata Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah bagikan dia menabur benih. Setiap benih itu kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai berisi dengan 100 butir. Dan kemudian kata Allah, Allah yudha'ifu liman yasha. Inilah rumus kenapa orang yang berinfak, bersedekah dibalas dengan 700 kali lipat. Karena 100 dikali 7, 700. Tapi ingat di ayat ini diakhiri dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah melipat gandakan lebih dari 700. Kenapa? Karena Allah Maha luas karunia-Nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap harta yang kita infakkan, setiap harta yang kita sedekahkan, itulah harta yang sebenar-benarnya yang akan kita bawa mati. Kalau sekarang kita pernah mendengar, jangan banyak-banyak harta, karena harta tidak dibawa mati. Ingat, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada 3 jenis harta. Yang pertama adalah harta yang kita makan dan yang kita minum. Yang kedua, harta yang kita pakai, ini adalah pakaian kita. Yang ketiga adalah harta yang kita infakkan. Yang pertama dan kedua akan habis setelah manfaatnya selesai. Yang kita makan akan habis setelah dibuang. Yang kita minum akan habis setelah dibuang. Yang kita pakai baju yang tadinya baru, yang tadinya bersih, yang tadinya wangi, ujung-ujungnya menjadi elang. Ujung-ujungnya akan rusak. Tapi kemudian harta yang ketiga yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, kotak infak yang maju di depan kita, itulah sebenarnya harta yang akan dibawa mati, yang akan kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, mendatangkan keberkahan untuk kita. Kita adalah termasuk orang-orang yang pantas
untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya akhiri di kesempatan subuh kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu buku yang terbaru yang saya tulis di bulan Oktober kemarin 2025. Judulnya adalah Mutiara Dakwah. Jadi kalau tadi MC salah nyebutin gelar, ada lengkap di sini ya, nanti dibaca. Isinya apa Bapak Ibu sekalian? Ada 60 materi dakwah sistematis, bisa untuk belajar anak-anak remaja, ya, bisa untuk para khatib, bisa untuk para penceramah, juga isinya adalah 60 materi dakwah sistematis yang saya susun. Ini kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun saya kumpulkan setiap materi-materi saya. Kalau masih untuk yang lain itu beli, teman-teman itu beli, khusus edisi untuk materi dakwah saya akan wakafkan. Karena bagaimanapun saya dari 2009 itu diutus oleh almarhum orang tua saya, diterima oleh Pak Haji Mahdar di sini. Siapa ini? Saya diutus Pak dari Bapak Haji, mana suratnya? Nah, dari 2009 sampai saat ini 2026 berarti sudah 17 tahun ya, 17 tahun. Maka sebagai bentuk penghargaan dan uswah, ya, saya titip wakafkan buku ini, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua remaja di sini juga ya. Ini saya serahkan siapa? Ustaz tadi ya, insyaallah. Atau nanti kayak bicara. Bapak sekalian, dan mohon doa terus. Saya masih terus menulis, memaksimalkan kemampuan yang Allah berikan. Saat ini juga lagi menulis lagi di bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang ingin kita capai, salah satunya saya adalah ingin menyelesaikan beberapa buku lagi di bulan Ramadan, khusus dari sisi bulan Ramadan. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merindui setiap langkah kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa قيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah